Ibadah anak kelas besar tanggal 14 Juni 2020. Menyelesaikan tanggung jawabku dengan baik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya? Kamu luar biasa. Tetap semangat ya. Bersama kakak, Kak Dewi, dan Kak Anton. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Tema kita adalah menyelesaikan tanggung jawabku dengan baik. Passwordnya adalah ayo kerjakan bagianmu dengan baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada tujuan. Panggilan surgawi dari Yesus Tuhan yang telah melepaskan dari kegelapan hingga terangnya yang ajaib. Bukan berlari pada tujuan, menggapai semua panggilan surgawi. Bukan melompat, meraih semua janji yang tersedia bagiku hari ini dan hari nanti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eva. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Ada yang sudah rindu bertemu dengan teman-temannya karena liburan yang panjang sekali. Tetapi adik-adik, walaupun kamu liburan panjang, kamu harus tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabmu dengan baik ya. Walaupun kamu di rumah atau di mana aja, pasti kamu punya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama teman kita, namanya si Budi. Kira-kira dia ngapain aja ya di rumah selama liburan? Yuk kita dengarkan.
Saya tugasnya di rumah membereskan tempat tidur dan mencuci piring setiap hari, Kak. Nah itu salah satu contoh tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Budi. Kalau kamu apa? Nah adik-adik, saat kamu melakukan tugas dan tanggung jawabmu di rumah, apakah kamu melakukannya dengan asal selesai, atau lumayan, atau dengan sangat baik dan luar biasa? Adik-adik, apapun jawabannya, kakak mau kasih tahu satu hal. Ternyata Tuhan mau kita mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tidak dengan asal-asalan ataupun lumayan, tetapi Tuhan mau kita melakukan dengan segenap hati, dengan segenap kemampuan yang kita punya, atau memberikan yang terbaik. Yesus mengatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Kemudian ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Pada waktu itu, ukuran harta yang dipakai adalah talenta. Hamba pertama diberikannya 5 talenta. Hamba kedua diberikannya 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikannya 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu berangkatlah tuannya itu. Lalu segeralah pergi hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Tetapi lihat, apa respon hamba yang terakhir? Sepertinya dia tidak bersemangat. Kita lihat yuk, apa yang dilakukan oleh hamba pertama dengan uang yang dipercayakan. Oh, ternyata ia menggunakan uangnya untuk mengusahakan sebuah kebun, dan ia memperoleh hasilnya. Kemudian ia menjual hasil dari kebunnya itu, sehingga ia memperoleh uang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan hamba yang kedua. Tetapi di mana ya hamba ketiga? Apakah adik-adik melihatnya? Lama sesudah itu, akhirnya pulanglah tuan dari ketiga hamba itu. Lalu ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba pertama yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba berupa 5 talenta lagi. Wow! Lalu tuannya itu senang sekali dan mempersilahkan hambanya itu untuk turut dalam kebahagiaan tuannya. Kemudian giliran hamba yang kedua. Hamba yang diberikan 2 talenta juga memperoleh laba sebanyak 2 talenta. Ia juga turut dalam kebahagiaan tuannya. Eits, tunggu dulu. Kan masih ada hamba yang ketiga. Gimana kabarnya ya? Wah, hamba ini juga datang menghadap tuannya. Dan lihat, apa yang dia bawa? Apakah ia juga mengerjakan tugas dan tanggung jawab dari tuannya dengan baik? Apakah yang ada dalam peti itu? Ya, kira-kira mungkin laba yang lebih banyak lagi. Kemudian ia membuka peti itu. Lah, kok begitu ya? Makin lama makin kecil petinya. Dan setelah ia membukanya, ternyata uang yang diberikan tuannya tetap sama seperti semula, yaitu 1 talenta. Lalu marahlah tuannya itu.
dan ia memberikan uangnya untuk hamba yang berhasil tadi. Dan hamba yang malas itu dicampakkan keluar. Adik-adik, yuk kita review kembali cerita tadi. Pertama-tama, seorang tuan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita juga diberikan tanggung jawab oleh siapa? Oleh Tuhan, Papa, Mama, Ibu, dan Bapak guru di sekolah, dan kakak pembina. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan, contohnya mengasihi sesama dan bersaksi. Diberikan oleh Papa, Mama misalnya membersihkan rumah, oleh guru mengerjakan tugas, PR, dan oleh kakak pembina mengerjakan renungan. Nah, lalu dari tanggung jawab yang diberikan, hamba pertama dan kedua menjalankannya dengan baik menurut kemampuannya. Tetapi hamba ketiga malah bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Setelah melihat hasil dari ketiga hamba, tuannya memberikan upah kepada hamba-hamba yang setia, tetapi hamba yang jahat dan malas dicampakkan keluar. Nah, adik-adik, setiap pekerjaan atau usaha yang kita lakukan itu pasti diperhitungkan dan ada upah atas semuanya. Baik itu yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik. Jadi, adik-adik, kesimpulannya, lakukanlah tugas dan tanggung jawab yang kamu terima dengan baik. Bahkan berikanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap kemampuanmu, maka kamu akan memperoleh hasil yang maksimal dan Tuhan juga pasti akan memberikan upahnya sesuai dengan jerih lelamu. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan menjadi rema di dalam hati adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kami mau melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, angkat tanganmu. Mari kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang menerima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.